Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours, while I'm walking on you through the night. You can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break my heart, you should fucking stay with him. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview New Yamaha Aerox 155 versi 2023 tipe ABS warna silver hitam. Jadi bicara soal harga, Yamaha Aerox 155 tipe ABS dibanderol di harga 30.605.000 untuk OTR Jakarta. Dan untuk versi ABS sendiri hanya terdapat dua pilihan warna, yaitu silver hitam dan hitam kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh Yamaha Aerox ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya menggunakan warna hitam doff untuk bagian kanan dan kirinya. Di bagian tengahnya menggunakan visor berwarna smoke atau gelap. Total terdapat 4 baut di sini. Untuk desain visornya sendiri di bagian depannya lancip, sedangkan di bagian atasnya dia lebar dan desainnya melengkung di bagian atasnya. Kemudian terdapat emblem blue core di bagian sebelah kiri. Untuk tuas handle remnya kanan kiri ini menggunakan warna chrome, dan tidak lupa terdapat tuas pengunci rem juga di sini yang berfungsi untuk mengunci rem kalian ketika kalian berhenti di tanjakan ataupun di turunan. Dan cara penggunaannya memang cukup simpel karena modelnya tombol seperti ini kawan-kawan. Turun ke bagian bodi depan, nah di bagian dasinya menggunakan warna hitam doff dengan tekstur atau motif bintik-bintik. Di bagian tengahnya terdapat logo Yamaha 3D. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan dasinya. Nah, untuk bodi bagian depannya menggunakan warna silver, dan silver yang digunakan di sini adalah doff kawan-kawan. Jadi silver doff di bagian bodi depannya dibalut dengan stripping di sini ya, menggunakan paduan warna coklat muda, kemudian ada orange, bertuliskan Aerox menggunakan warna hitam. Sedangkan di sisi sebelah kanan konsep strippingnya sama, jadi ada garis warna coklat kemudian orange, terdapat tulisan VVA atau Variable Valve Actuation menggunakan warna hitam. Bagian pencahayaannya tentunya sudah full LED di bagian headlampnya dengan konsep yang terpisah antara bagian kiri dan kanannya. Total terdapat 4 klaster atau skat ya, di bagian sebelah kiri 2 klaster, di bagian sebelah kanan 2 klaster. Nah di bagian atas headlampnya ini terdapat DRL warna putih tentunya, bermotif garis-garis. Jadi di bagian DRL-nya garis-garis dengan DRL yang terputus kawan-kawan. Jadi terputus di bagian tengahnya. Kemudian untuk bahan di bagian frame headlampnya di sini menggunakan bahan plastik kasar dengan motif seperti sisik ya di bagian depan, sedangkan di bagian belakangnya dia bintik-bintik. Bahannya plastik kasar. Kemudian lanjut ke bagian fairingnya. Nah di bagian fairingnya full menggunakan warna silver. Silvernya ini doff, sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk posisi sennya berada di bagian fairingnya, masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian di bagian sampingnya ini terdapat logo Yamaha 3D ya, menggunakan paduan warna chrome dengan hitam. Kemudian di bagian layer belakangnya, jadi ada layer pemisah di sini menggunakan warna hitam. Hitamnya ini glossy, ada balutan stripping coklat, kemudian orange, dan ada garis-garis coklat. Nah di bagian dek depannya sini full plastik kasar dan terdapat seperti kisi-kisi ya di bagian kanan dan kirinya yang akan memberikan udara masuk ke dalam. Nah di bagian kaki-kaki depan untuk suspensi depannya teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff. Kemudian terdapat tambahan cover seal shock di bagian ujung tabung shock paling atas kawan-kawan. Nah untuk bagian fendernya sendiri menggunakan paduan 2 warna. Jadi untuk fender utamanya di bagian tengah menggunakan warna silver dengan desain yang sporty. Jadi di bagian depannya lancip, di bagian kanan kirinya lancip seperti telinga Batman ya. Kemudian terdapat balutan stripping bertuliskan ABS karena ini yang versi ABS. Kemudian di bagian velgnya ini menggunakan warna emas dengan desain velg berbentuk V. Total ada 6 palang. Jadi memang tampilan velgnya ini simple namun terlihat sporty kawan-kawan. Emas. Kemudian untuk ban depannya menggunakan ukuran 110/80, ringnya 14. Tentunya sudah menggunakan ban tubeless, dan ban yang digunakan di sini adalah
merek IRC. Kemudian di bagian pengeremannya, untuk pengeremannya sendiri tentunya sudah disc brake, dan disc yang digunakan di sini adalah non wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kita bisa melihat di bagian tengah terdapat grid dan sensor ABS-nya. Untuk kaliper hanya menggunakan satu piston saja. Di bagian sebelah kanan juga terdapat stripping ABS, jadi stripping ABS-nya kanan kiri ya. Nah, untuk klaksonnya sendiri dia posisinya berada di tengah sini kawan-kawan. Nah, ini dia klaksonnya, dan kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian depan untuk Yamaha Aerox 155 versi 2023 ABS warna silver hitam. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometernya sudah menggunakan full digital dengan desain yang kotak memanjang seperti ini. Di bagian kanan dan kirinya terdapat indikator sen, sedangkan di bagian bawahnya terdapat indikator lampu jarak jauh. Kemudian ada engine check dan ada triple S. Di bagian tengahnya terdapat logo Yamaha 3D. Untuk frame daripada speedometernya di bagian samping ini menggunakan warna hitam glossy. Sisanya di bagian bawahnya menggunakan bahan plastik kasar hitam doff dengan tekstur atau motif bintik-bintik. Nah, untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada tombol menu yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sen dan klakson berada di paling bawah, sedangkan di sebelah kanan ada starter, ada hazard, dan ada triple S. Jadi untuk triple S sendiri hanya tersedia di versi ABS saja. Di versi standar tidak tersedia. Kemudian Yamaha Aerox ini baik versi standar maupun ABS sudah sama-sama terdapat fitur Y Connected. Ini dia Yamaha Motorcycle Connected yang bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya. Jadi kalian akan diberitahukan kapan untuk ganti oli, servis, ganti spare part, dan lain-lain. Kemudian untuk bahan di bagian raknya sini hingga ke bagian decknya full plastik kasar, hitam doff semua kawan-kawan. Motifnya juga sama atau teksturnya ya, bintik-bintik semua. Kemudian di bagian keamanan di versi ABS ini sudah keyless, penampakan knopnya seperti ini. Terdapat ring ya menggunakan warna silver di bagian tepinya. Dari segi keamanannya mengandalkan kunci stang, kemudian ada answer back. Di bagian kanannya lagi terdapat dua tombol fuel dan seat yang berfungsi untuk membuka jok dan membuka tangkinya. Nah, di bagian sebelah kiri terdapat rak yang tertutup, yang ketika kita buka, di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Namun sayang sekali memang power chargingnya belum tipe USB. Nah, ketika kalian membeli Yamaha Aerox ini, kalian juga akan mendapatkan dua anak kunci yang berfungsi untuk membuka joknya ketika dalam keadaan darurat. Jadi di bagian bawah, di sini disediakan, ini dia, kunci darurat yang berfungsi untuk membuka joknya ketika mungkin remote-nya hilang atau baterainya habis ya. Ini kan posisi akinya di dalam atau baterainya. Kemudian untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 5,5 liter. Nah, sisanya untuk bahan di bagian belakang fairingnya sini, plastik kasar, hitam doff, motifnya sama bintik-bintik. Hingga ke bagian deck tengah sini juga plastik kasar. Untuk bagian step floor-nya, dia ukurannya cukup panjang walaupun tidak terlalu lebar. Dibalut dengan karet dengan tekstur yang kasar, supaya kaki kalian tidak selip ya ketika berpijak di atas step floor-nya. Kemudian untuk bahan di bagian dek bawahnya plastik kasar semua. Kemudian di bagian bodi sampingnya ini menggunakan hitam glossy. Jadi paduannya silver doff, ada glossy di bagian tengah sini. Hitam glossy dengan balutan stripping garis warna orange. Kemudian ada garis coklat lagi. Terdapat tulisan VVA, Variable Valve Actuation, dan Liquid Cool di bagian bawah menggunakan warna abu-abu. Nah, yang spesial dari Aerox versi ABS, untuk tulisan Aerox-nya menggunakan emblem, jadi bukan stripping ya. Sedangkan di versi standarnya kan menggunakan stripping. Nah, untuk ABS ini emblemnya berwarna emas. Nah, di bagian belakangnya terdapat tulisan S juga menggunakan warna orange kawan-kawan. Kemudian untuk step bagian belakangnya model klik bahan aluminium. Nah, untuk bahan di bagian bawahnya sini plastik kasar. Untuk bagian depan ada motif bintik-bintik, sedangkan di bagian belakangnya polos, teksturnya seperti kulit jeruk. Nah, di bagian bodi sampingnya silver doff lagi. Jadi ada hitam glossy maksud saya. Kemudian ke belakang dia silver doff, ada balutan stripping orange di bagian bawahnya. Kemudian di bagian ujung bodi belakang atasnya juga silver, terdapat logo Yamaha 3D. Nah, untuk bagian joknya sendiri menggunakan warna full hitam dengan jahitan benang berwarna putih yang menambah kesannya semakin sporty. Jadi sangat terlihat ya untuk jahitannya karena memang benangnya warnanya putih di sini. Kemudian di bagian tengah terdapat tulisan Aerox yang memisahkan antara bagian depan dan belakangnya. Bagasinya dapat menampung sebanyak 25 liter, bisa masuk helm full face dengan ukuran besar sekalipun. Untuk akinya posisinya di depan. Nah, ketika kalian membeli Yamaha Aerox ini, kalian akan mendapatkan satu remote saja. Namun untuk kunci daruratnya dapat dua kawan-kawan.
Lanjut ke bagian belakangnya sini. Jadi untuk stop lampnya sudah LED dengan desain yang kotak memanjang, jadi memang kesannya sporty ya walaupun simple. Kemudian untuk fendernya menggunakan fender gantung, sennya masih bohlam kawan-kawan. Untuk tambahan lampu penerangan plat nomor di sini juga masih menggunakan bohlam. Untuk fendernya ukurannya lebar dan panjang, jadi setengah rodanya, dan terdapat mata kucing di bagian ujungnya menggunakan warna merah. Nah, karena Aerox ini tidak disediakan behel di bagian atas, Yamaha menyediakan coakan di bagian bawah yang berfungsi sebagai behel. Jadi ketika kalian ingin menggeser motor kalian ketika ada di parkiran, kalian cukup memegang di bagian coakan sini, kanan kiri sama ya. Sekarang kita bahas ke yang paling utama, yaitu sektor mesin. Jadi Aerox ini menggunakan mesin injeksi 155 cc bertipe SOHC. Pendinginnya cairan atau radiator, kapasitas oli mesin total di 1 liter, sudah dibekali dengan teknologi VVA. Sudah tidak tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan tentunya. Nah, di bagian cover daripada CVT-nya ini dibalut lagi dengan cover di bagian luarnya menggunakan plastik ya. Full hitam doff, bahannya plastik kasar tentunya. Desain belakangnya bulat, terdapat motif bintik-bintik, dan terdapat tulisan Yamaha yang diukir ke dalam. Untuk filter udaranya, dia panjang ke belakang dengan desain yang melengkung di bagian atasnya. Kemudian di bagian suspensi belakangnya menggunakan double shock. Nah, khusus di versi ABS ini, untuk shocknya sendiri sudah menggunakan shock tabung. Sedangkan jika kita melihat di versi standarnya, itu shocknya belum tabung. Jadi untuk Aerox sendiri yang shock tabung hanya tersedia di versi ABS saja kawan-kawan. Kemudian di bagian pengereman belakang sayang sekali masih menggunakan tromol, mengingat motor ini mesinnya sudah cukup besar ya cc-nya ya. Kemudian bodinya juga gombot, mungkin kedepannya akan lebih oke lagi jika menggunakan disc brake di bagian pengereman belakang. Velgnya menggunakan warna emas, ban belakang menggunakan ukuran 140/70, ringnya 14. Nah, di bagian kolongnya tidak terdapat hager, namun ada tambahan karet yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Jadi memang throttle bodinya sangat terlindungi, karena memang untuk bagasinya ini dia turun sampai ke bawah kawan-kawan. Jadi memang sangat melindungi ya, tidak akan terkena cipratan dari roda karena memang tidak ada celah di sini. Nah, kita akan beralih ke sisi sebelah kanan. Di bagian knalpotnya menggunakan warna full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Ukurannya sangat besar, desainnya naik ke atas sehingga tampilannya sporty. Kemudian di bagian cover mufflernya menggunakan bahan plastik dengan desain lubang-lubang di bagian belakang. Kemudian motifnya bintik-bintik di bagian belakang, depannya juga bintik-bintik. Sedangkan di bagian tengahnya polos. Swing armnya menggunakan warna hitam doff kawan-kawan. Jadi tidak gampang kotor ya. Ketika terkena lumpur atau mungkin cipratan-cipratan air ketika hujan, ini tidak akan terlihat kotor jika terkena noda. Beda dengan yang warna silver biasanya rawan kotor. Kemudian di bagian cover daripada radiatornya dia menggunakan bahan plastik kasar, terdapat sirip-sirip di bagian tengahnya yang melintang seperti ini. Untuk lubangnya cukup besar di sini. Kemudian di bagian bawah juga ada cover leheran knalpot. Jadi memang knalpotnya sangat terlindungi dari bagian leherannya hingga ke silencernya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi ini dia untuk penampakan full body dari Yamaha Aerox 155 versi 2023 tipe ABS warna hitam silver, salah satu versi dan warna yang paling diburu juga oleh pecinta Yamaha Aerox, karena untuk mendapatkan Yamaha Aerox versi ini cukup sulit dan idennya cukup lama ya. Dan motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Jakarta. Nanti untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Barangkali kalian berencana melakukan pembelian Yamaha Aerox, bisa langsung WA marketingnya kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.